Itu sekilas dari beberapa yang gue alami selama training camp menuju babak kualifikasi PON pada tahun 2023 tahun ini. Hai guys, balik lagi sama gue Irfan Jeremy. Kalau lo emang kenal gue, ya emang gue. Kali ini gue lagi ada di puncak dan kebetulan gue lagi ada mood untuk buat video, jadi gue buat video saat ini. Akhirnya gue bisa kembali lagi membuat konten di channel ini setelah sekian lama dengan kesibukan gue yang gak bisa gue tinggalin. Untuk video kali ini kita chill dulu kali ya, jadi ngobrol-ngobrol santai saja. Dan baru di next kontennya kita akan bahas yang lebih edukatif dan lebih concern terhadap bidang prestasi, terutama dalam cabang olahraga pencaksilat. Gak hanya itu sih, mungkin ada mini vlog lain yang akan gue upload. Pokoknya stay tune aja. Yang akan gue konsenkan pada next video atau next konten adalah lebih kayak misalkan bagaimana kita cara latihan yang baik, bagaimana cara kita membentuk atlet usia dini, remaja, bahkan dewasa, dan gimana caranya minimal nih kita bisa juara kota maupun juara provinsi. Untuk juara nasional mungkin gue masih belum mendapatkan cara terbaiknya ya, karena gue sendiri memang belum menjadi juara nasional. Mungkin kalau untuk juara kota dan juara provinsi bisa gue share berupa pengalaman. Yang akan gue bahas pada next konten itu tentang pembahasan tersebut lebih ke bagian kulit luarnya aja, atau bagian ya secara generalnya aja, karena gue akan memfokuskan untuk teman-teman atau subscriber gue yang ingin join atau ikut subscriber berbayar. Caranya tinggal klik atau join lalu payment seperti kalian belanja online. Namun seperti biasa gue tidak akan memaksakan siapapun untuk join atau bergabung di member atau ya subscriber berbayar ini. Dan perlu kalian ketahui, AdSense YouTube udah nggak berasa kayak dulu. Kalian bisa baca di benefit secara detailnya di channel YouTube gue, dan itu yang akan gue jalani sesuai dengan benefit yang gue tawarkan. Back to the topic. Gue training camp kurang lebih selama 2 bulan. Ya patut disyukuri lah fasilitas yang gue terima berupa makanan, tempat latihan, dan sebagainya. Ya gue berpikir mungkin gue mendapatkan keberuntungan dan rezeki yang baik dari Allah untuk menerima fasilitas-fasilitas tersebut. Overall gue menikmati proses TC yang gue jalani. Banyak hal yang gue dapat, terutama capeknya sih yang dapat. Dan gue sendiri pun sadar kalau misalkan latihan 2 kali pun kadang-kadang nggak cukup. Tapi kalaupun mau dipaksa untuk setiap hari latihan 3 kali, 3 sesi ya, pagi, siang, malam, atau pagi, siang, sore, gue nggak tahu badan gue bisa bertahan sampai kapan. Karena tiap sesi latihan tuh bisa dibilang juga berat. Apalagi kalau misalkan gue nggak bisa jaga makan gue atau manage waktu istirahat gue dengan baik gitu. Tiada hari tanpa 3 menit. Penampilan di siang hari yang bener-bener lagi panas-panasnya kita jalanin. Penampilan yang di waktu malam-malam jam waktu tidur kita jalanin juga. Ya kalau pernah dihitung sih kita pernah ngejalanin penampilan 3 menit sebanyak 5 set. Mungkin teman-teman yang nonton ini mungkin pernah menjalani lebih dari itu. Ya kalau untuk yang gue alami kemarin itu paling banyak itu 5 set. Jadi satu hari itu 5 set. Singkat cerita, Hamin 2 minggu backup PON, intensitas latihan masih tinggi sih, volumenya tapi dikurangin. Tapi mental makin menjadi gimana tuh maksudnya? Makin cemas lah intinya. Karena bagaimanapun itu, ini first time gue mengikuti event sekelas nasional yang seperti ini. Meskipun gue pada sebelumnya pernah mengikuti kejurnas atau mengikuti popwil pada pelajar, meskipun gak ikut popnas, cuma ngelolosin. Tapi bagi gue ini adalah first time pengalaman yang luar biasa. Kalau kalian tahu, pada video sebelumnya gue dijelasin kalau misalkan Prapon tahun 2023 ini berbeda dengan Prapon tahun 2019 saat sebelum COVID waktu itu ya. Sistemnya tidak kejurnas seperti yang gue jalani beberapa minggu yang lalu, yang dibagi menjadi 3 wilayah. Jadi sebanyak 33 provinsi atau 32 atau berapa gitu, yang sekarang kan 38. Itu tinggal dibagi 3. Jadi tiap wilayah itu cuma bagian 12 atau 11 provinsi. Dan bedanya saat kemarin yang gue lakuin, yang gue laksanakan itu kan semua provinsi ada di satu gor itu, jadi benar-benar ngadapin semuanya gitu. Meskipun memang masih dibagi pool, cuma kayak pressure-nya akan lebih berasa gitu. Nah kalau dibilang sih memang enakan Prapon 2019, tapi minusnya kita nggak bisa lihat calon lawan kita yang akan bertanding di PON nanti gitu. Oke, lanjut di hari H event. Alhamdulillah gue mendapatkan juara 1 beregu putra untuk pool A, dan juara satunya di pool B itu dari Banten. Dan gue kenal juga ke orangnya yang mana.
karena gue follow-followan juga di Instagram. Nah kalau misalkan kalian nanya, bang kok juaranya ada 2, gimana saya tahu gitu. Itu kan kebijakan dari panitia dan PBFC, karena memang fokusnya untuk meloloskan aja gitu, meloloskan 8 besar yang terbaik di kejurnas tersebut untuk lanjut ke pekan olahraga nasional gitu. Jadi fokusnya untuk lolosin aja. Apalagi pada saat kemarin itu bener-bener kayak terpaku sama waktu gitu. Yang di banner sih tanggal 11 sampai 14 September ya, tapi nyatanya cuma sampai 13 September dan itu malam selesainya. Kalaupun mau diadu lagi juara pool A dan juara pool B, gue pun siap-siap aja. Kami bertiga Bergu Putra DKI Jakarta tuh siap-siap aja, karena memang kami disetting oleh pelatih kami, Mas Eko Wahyudi, Mas Agus, dan Mas Rahmat Santoso. Itu kita disetting untuk siap dalam keadaan apapun. Bahkan kalaupun kita harus tampil lagi dalam jeda waktu istirahat 5 menit pun itu kita nggak jadi masalah. Nah, jadi nggak usah heran ya kalau misalkan gue ngepost nih juara 1 Regu Putra kejurnas, tapi ada orang lain juga yang dari Banten ngepost juara 1 juga. Ya, itu nggak usah heran karena memang juaranya dalam satu kelas ada 2. Nah, selebihnya kita akan lanjut lagi untuk berproses menuju PON tahun 2024 yang kurang lebih pada bulan September juga, berarti 1 tahun lagi. Dan latihan untuk menang, latihan untuk juara, latihan untuk siap kalah, dan latihan untuk menerima hasil apapun yang kita terima nanti, dan disertai dengan doa. Mungkin itu aja ya cerita singkat dari gua mengenai kilas balik cerita dari babak kualifikasi PON pada tahun ini. Pantengin terus channel gua karena gua akan bagikan tips-tips latihan dan sebagainya yang gue jelaskan tadi di awal video. Disclaimer ya, bukan berarti gua merasa paling jago, merasa paling benar, merasa paling-paling lah kalau kata netizen. Tapi gue cuma mau share ilmu dan pengalaman gue. Ya meskipun nantinya ada yang berbayar, tapi baik-baiknya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Gitu guys. Dan untuk kalian menonton video ini, thanks for watching and keep the cycling.